الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمني الله وإياكم. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini 5 hari atau 4 hari menjelang bulan Ramadan kita masih diberikan kesempatan untuk menambah amal dan ilmu kita. Ini adalah pintu gerbang menuju bulan Ramadan. Saya tanya nih, bapak-bapak mau kedatangan Ramadan senang apa senang? Senangnya karena dapat apa? THR. Apa senangnya karena bisa mendapatkan kesempatan emas untuk menambah pahala? Apa karena ingin jualan kolak ibu-ibu? Ada sebuah hadis yang mungkin ada yang belum dengar. Mudah-mudahan semuanya belum dengar. Dulu ada 2 orang yang mereka ini masuk Islam. Ya. Dulu ada 2 orang yang kedua-duanya masuk Islam. Kana rajulan akhwan. Ada 2 orang bersaudara. Fahalaka ahaduhuma aw ustushhida. Kemudian salah seorang dari 2 bersaudara ini mati syahid. Wa mata al-akhar ba'da sanah. Kemudian yang satunya meninggal setahun setelahnya. Kemudian sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah bermimpi keduanya di depan pintu surga. Bermimpi keduanya di depan pintu surga. Ini yang mimpi siapa? Talhah bin Ubaidillah. Beliau melihat ternyata yang masuk surga lebih dulu, yang hidup setahun setelahnya, bukan yang mati syahid. Kaget, para sahabat pada kaget. Bukankah orang yang mati syahid itu dijamin surga? Kok derajatnya masih kalah sama yang hidup 1 tahun setelah itu? Antum kira-kira kaget enggak? Ternyata mereka bertanya-tanya. Fata'ajjaba lidzalik. Para sahabat tuh merasa heran. Haitsu anna syahida aqalla martabatan min alladzi mat. Orang yang mati syahid ternyata derajatnya di bawah yang hidup setelahnya. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, nah ini, Alaysa qad shoma ba'dahu Ramadan? Bukankah setelah itu orang yang hidup setahun setelahnya itu berpuasa Ramadan? Bayangkan, puasa Ramadan bisa mengalahkan ketinggian orang yang mati syahid. Wa shalla 6,000 raka'atan, dan orang yang
hidup setahun setelahnya ini sholat 6.000 rakaat. Itu sholat sunnah. Coba antum hitung ya. Setahun ada berapa hari? 360 hari. Sholat ada berapa rakaat yang wajib? Rakaat 17. 360 kali 17 berapa? 6.018. 6.018 rakaat. Ada yang bawa kalkulator? 6.012. 6.120. Itu baru yang wajib. Belum yang sunnah. Sunnah misalkan antum sehari semalam sholat berapa rakaat? Tahiyatul masjid 12. Itu yang qobliyah ba'diyah. Belum sholat malam. Belum sholat tahiyatul masjid. Belum sholat wudu. Belum sholat duha. Hitung sendiri berapa? Banyak. Nah, itulah yang menyebabkan orang ini surganya lebih tinggi yang mati syahid tadi. Karena setahun itu dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia sedekah. Orang yang mati syahid, ya dia masuk surga. Tapi ternyata derajatnya di bawah yang masih hidup. Asalkan orang yang masih hidup itu puasa, sholat, baca Quran. Ini menunjukkan para jamaah sekalian, orang yang terbaik itu yang panjang umurnya dan baik amalnya. Khairun nas atau khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian itu yang panjang umurnya dan baik amalnya. Bapak-bapak yang merasa umurnya sudah panjang, bersyukur. Berarti yang masih ngaji, yang masih mau puasa, yang masih mau sholat, yang masih sedekah, berbahagialah. Alhamdulillah di sini lebih banyak yang sepuh atau yang muda? Sepuh, ibu-ibunya sepuh, bapak-bapaknya sepuh juga. Saya jadi malu nih, aduh ini yang muda ngajarin yang sepuh. Maaf ya Pak ya, bukan ngajarin. Ini menunjukkan Pak, puasa itu bisa mengungguli pahala orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dijamin surga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man mata syahidan dakhalal jannah. Barang siapa yang mati syahid masuk surga, asalkan enggak punya utang. Yughfaru likulli dhanbin minasyahid illa dain. Diampuni dosa seluruh orang yang mati syahid kecuali utang. Nah, antum nih yang masih punya utang, ya kan? Bayar. Mati syahid saja ketahan, nggak bisa masuk surga. Ya. Maka berbahagialah yang masih hidup di tahun ini. Nah, terus tugas kita apa? Kita masih hidup nih. Di sini ada nggak teman kita yang sudah meninggal tahun lalu masih hidup, sekarang sudah meninggal? Ada. Dia sudah tidak bisa puasa, dia sudah tidak bisa sholat, dia sudah tidak bisa sedekah, dia sudah tidak bisa baca Al-Quran. Kalau dia bisa ngomong, orang yang mati bisa ngomong, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Allah Taala berfirman, silakan yang punya Al-Quran dibuka sebelum menyesal seperti orang ini.
Jangan sampai nanti di kuburan Bapak pengen kembali ke Masjid As-Somad. Ayat 199 dulu. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ayat 99. Sampai ketika datang kepada kepada salah seorang dari mereka kematian, mereka berkata, "Ya Allah, kembalikanlah aku. La'alli a'malu shalihan fima tarak." Agar aku bisa beramal yang selama ini aku tinggalkan. Kalla, Allah membantah. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya omongan dia saja. Dia di kuburan ngomong, "Ya Allah, kembalikan aku." Allah Subhanahu wa taala tidak peduli. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia cuma ngomong, cuma berandai-andai, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia." Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara dia dengan dunia ada barzakh sampai hari kebangkitan. Nah, kita masih ada Pak di dunia ini, maka manfaatkanlah hidup kita, sisa umur kita untuk meraih pahala melimpah di bulan Ramadan. Iya. Bulan Ramadan ada yang harus kita pahami. Pertama, perintah apa yang Allah wajibkan? Perintah apa yang Allah sunnahkan? Hal-hal apa yang dibolehkan ketika bulan Ramadan? Apa-apa saja yang diharamkan di bulan Ramadan atau diharamkan ketika kita puasa, dan apa-apa saja yang yang akan menghapuskan pahala puasa. Itu yang akan kita bahas. Yang pertama, apa-apa yang Allah wajibkan. Nulis Belum beli yang nempel Pak Haji? Nggak punya anggarannya apa gimana? Ini kan ada yang nempel. Ya. Siang Ramadan. Kalau kita ingin meraih pahala yang banyak di bulan Ramadan, maka kita harus satu, wajibatu Ramadan, kewajiban di bulan Ramadan. Al-wajibatu fi Ramadan. Kewajiban di bulan Ramadan. Kita harus tahu Pak, kewajiban-kewajiban apa sih di bulan Ramadan? Terus yang kedua, mandubatun atau al-mandubat, sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Yang ketiga, al-mubahat. Fi Ramadan. Hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah di bulan Ramadan.
Ini hal-hal yang sunnah. Terus yang ketiga, mubtilatu as-siyam. Karena di bulan Ramadan puasa yang yang diberitakan adalah puasa yang intinya pembatal puasa. Yang keempat, mubtilatu sawabi as-siyam, pembatal pahala puasa. Kalau tadi pembatal puasa, ini pembatal pahala puasa. Kewajiban di bulan Ramadan, 1, sholat ya pasti. 2, puasa. Itu saja kewajiban di bulan Ramadan. Sunnah-sunnahnya, 1, sholat tarawih. 2, ta'jil iftar, menyegerakan buka. 3, menyegera buka puasa. 3, sahur. Takhirus sahur. Takhir as-sahur. Akhirkan sahur. 4, tilawatil Quran dan tadabbur. 5, memberi makan orang yang berpuasa. It'am shaim, beri makan orang yang puasa. 6, sedekah umum ya. Tadi kan memberi makan, ini sedekah. 7, berdoa. Berdoa ketika sebelum berbuka. Sebelum berbuka maksudnya bukan doa berbuka. Doa berbuka itu setelah. Ini berdoa sebelum berbuka itu maksudnya ya 5 menit atau 10 menit sebelum berbuka kita berdoa. Terus ketika sahur juga. 8, zikir. 9, i'tikaf. 10, umrah. 11, menjaga silaturahim. Kemudian yang dibolehkan saat puasa apa aja? Mandi. Mandi boleh nggak? Boleh. Sikat gigi atau siwak.
kumur-kumur, cicipi makanan, tapi jangan dimakan ya. Tidur, sekedarnya, jangan tidur terus. Mandi, sikat gigi, kumur-kumur, cicipi makanan, tidur sekedarnya, bekam, dan juga cium istri. Tapi kalau yang masih muda jangan, apalagi yang pengantin baru. Yang pengantin baru cium tangan aja deh. Ya intinya hati-hati yang pengantin baru. Cium istri, meluk istri boleh, tapi harus pembatal puasa. 1, jima dan istimna. Istimna itu mengeluarkan mani dengan sengaja. 2, makan. 3, minum sengaja. Kalau lupa nggak apa-apa. 4, muntah sengaja. 5, bekam pakai mulut. Kalau sekarang kan bekamnya nggak pakai mulut, pakai alat. Apa? Iya, dulu pakai tanduk, makanya disedot pakai mulut. Apalagi infus makanan. Infus yang membuat dia segar. Yang ini juga ya, donor darah boleh. Donor darah boleh. Pembatal puasa yang 3 ada dalam Al-Quran nih. 3 Al-Quran. Ini hadis. Ini juga hadis. Kalau ini kias. Ini kias, infus. Nah, pembatal pahala puasa. 1, ghibah. 2, dusta. 3, sumpah palsu. Ya pokoknya semua yang dia tidak tinggalkan ya. 4, termasuk merokok ya. Pembatal puasa merokok. Udah haram, dosa lagi. Pembatal puasa juga menyimpan, pembatal pahala ya, menyimpan kebencian atau permusuhan. Meninggalkan sholat, pahalanya nggak ada tuh. Ada orang puasa tapi nggak sholat, nggak sah puasanya juga. Ini tidak sholat. Bermaksiat.
saat puasa. Matanya masih ya lirak-lirik. Ya, itu yang akan kita bahas. Kewajiban. Bismillah. Kewajiban di bulan Ramadan, sholat. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat. Ramadan enggak sholat juga. Udah di luar Ramadan enggak sholat, Ramadan enggak sholat juga. Dosa besar. Lebih besar dosanya ketika dia di luar Ramadan. Orang yang tidak sholat, satu saja dia nggak sholat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia diambang kekafiran. Al-ahdul ladzi bainana wa baina asyirki wal kufri tarkus sholah. Faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan orang kafir itu masalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Maka rugi orang yang di bulan Ramadan enggak salat. Nauzubillah. Tadi sudah kita bacakan. Ketika datang kematian kepada salah seorang dari manusia, mereka akan mengatakan qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan. Kembalikan untuk apa? A'malus sholihah. Aku ingin beramal soleh. Dan amal soleh yang paling utama adalah salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Bukan haji, bukan umroh, bukan sedekah, bukan baca Al-Qur'an, bukan jihad, bukan poligami, bukan. Kok poligami? Ya. Kan menolong janda. Intinya kalau dia nggak sholat, yang lain pasti jelek. Puasanya pasti jelek, hajinya, umrohnya pasti jelek. Sholat di sini sholat yang benar-benar ya, bukan sholat asal mengerjakan, tapi mendirikan. Yang kedua adalah puasa. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang belum hafal? Siapa yang belum hafal ayat tentang puasa? Berarti hafal semua. Ayo, siapa yang ngetes nih? Ayo antum baca ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu fiik. Pak, yang sepuh, monggo. Ayo, udah hafal? Belum hafal? Pak, ada hafal, Pak? Siapa yang belum hafal lagi? Pak, udah hafal? Coba, apa? Ayo, Mas. Ayo, hafal kan? Ayo. Pakai mic. Nih. Iya. Ayo, ikuti saya. Hari ini harus hafal. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kama kutiba alal ladzina
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang muda diam. Alhamdulillah hafal semua. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kita sebagai seorang muslim, rukun Islam ada berapa? 5. 1. Syahadat, 2. Sholat, 3. Zakat, 4. Puasa, 5. Haji. Jadi puasa merupakan kewajiban, bukan beban, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar meramaikan Ramadan, bukan sekedar ikut pengen berbuka puasa akhirnya puasa. Jangan, puasa itu kewajiban. Ini tugas kita sebagai hamba Allah. Sama seperti sholat, tidak boleh seseorang membeda-bedakan rukun Islam. Sama, syahadat wajib, puasa wajib, sholat wajib, zakat wajib, puasa, haji wajib. Kalau ada yang masih tidak puasa, berarti dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ingat, meninggalkan perintah lebih besar dari melakukan apa? Kemaksiatan. Puasa perintah apa larangan? Perintah. Malah tidak melakukan perintah, dosanya lebih besar dari melanggar larangan. Iblis kenapa dikeluarkan dari surga? Adam kenapa dikeluarkan dari surga? Terus siapa yang diterima taubatnya? Nabi Adam. Nabi Adam meninggalkan perintah apa melanggar larangan? Melanggar larangan. Iblis meninggalkan perintah. Ternyata yang ngenes siapa? Adam apa iblis? Iblis yang ngenes karena meninggalkan perintah. Makanya kalau orang meninggalkan perintah, hidupnya pasti ngenes. Hidupnya pasti akan sengsara, celaka dunia akhirat. Karena puasa ini perintah. Jangan main-main. Ini yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Muhammad, bukan Jibril, bukan malaikat, tapi Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan puasa ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, yang tahu kita puasa siapa? Allah. Kalau sholat, orang pada tahu nggak kita sholat? Tahu. Haji, umrah, tahu. Baca Al-Quran, tahu. Samping kanan kirinya, oh lagi baca Quran.
Sedekah, tahu diumumin tuh pas Jumatan. Atau pas dia keluar, orang melihat, oh lagi masukin duit ke kotak amal, kelihatan. Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu, dia puasa apa nggak ada yang tahu. Dia bisa aja bibirnya gelap, kering, jalannya lemas. Puasa ya mas? Iya pak. Tapi yang tahu sebenarnya dia puasa apa enggak? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini puasa itu amaliyah yang tidak bisa riya. Aku puasa. Nggak bisa riya. Karena puasa nggak kelihatan. Puasa kan nggak makan. Ya kan? Kan kita nggak tahu dia di rumah ngapain, nggak tahu. Dan ingat, puasa bukan cuman menahan dari tidak makan, tidak minum. Puasa itu semua yang membatalkan puasa harus kita jauhi. Semua yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa tuh. Itu baru puasanya sah. Tapi banyak orang yang puasanya sah atau puasanya nggak batal, tapi pahalanya nggak ada. Banyak. Jangan kita merasa, udah puasa 30 hari, aku bersih nih kayak bayi lagi. Masih ghibah, masih dengerin musik, masih nonton TV, berita penyiarnya pakai rok pendek, dia mantengin aja. Puasa, matanya nggak puasa. Batal tuh, pahalanya batal, puasanya emang nggak batal. Pahalanya habis. Jadi puasa itu jangan kita pahami nggak makan, nggak minum, nggak jima. Itu rukun puasa memang. Apa sih rukun puasa? Ya, rukun puasa adalah satu, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar, dari mulai subuh. Bukan dari imsak. Imsak, udah jangan makan. 10 menit sebelum subuh imsak. Gak ada dalam Islam. Imsak itu artinya mulai menahan diri. Nah, kapan mulai menahan diri? Subuh. Lo udah azan. Ya, jadi puasa itu murni ibadah privasi dia dengan Allah. Makanya pahalanya pun nggak dikasih tahu sama Allah. Pahala baca Al-Quran berapa? 10. Satu hurufnya 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1, tapi alif 1, lam 1, mim 1. 3 kali 10, 30. Itu pahala puasa. Pahala baca Al-Quran. Pahala sedekah 10 sampai 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu bulir yang menumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai membuahkan 100. Berarti antum kalau sedekah 1000 kali 700. 1000 kali 700 berapa? 700.000. Jadi antum kalau sedekah 1000 itu dapat balasan 700.000 kalau ikhlas. Jadi itu puasa ya, wajib. Yang sunnah 1 salat tarawih. Tapi walaupun sunnah, jangan dilihat dari sisi sunnahnya, lihatlah dari sisi pahalanya. Jangan melihat suatu amalan itu dari sisi hukum, tapi lihatlah dari sisi ini yang memerintahkan siapa. Salat tarawih yang memerintahkan Rasulullah.
Rasulullah SAW salat tarawih 3 hari di masjid. Kemudian beliau meninggalkannya. Takut diwajibkan. Khasyata an yufradu alaikum. Aku khawatir akan diwajibkan. Kalau aku salat tarawih di masjid terus, khawatir akan diwajibkan. Karena saat itu wahyu masih turun. Coba kalau tarawih diwajibkan. Sanggup kita? Ada yang sanggup salat tarawih terus? Di masjid terus? Yang kerja pabrik? Ya salat tarawihnya nggak bisa di masjid, di pabrik. Intinya salat tarawih itu sebaik-baik salat sunnah di bulan Ramadan. Salat duha masih kalah. Salat yang lain masih kalah. Qobliyah ba'diyah masih di bawah. Kenapa bisa begitu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih berarti kan? Diampuni dengan mengharap, dengan penuh iman. Beriman bahwa ini yang memerintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengharapkan pahala. Salat tarawih bukan hanya sekedar ingin ketemu teman atau ingin melepaskan kangen nih pengen tarawih. Ya enggak, karena benar-benar kita menginginkan pahala. Diampuni dosanya yang telah lalu. Terus saya tanya lagi, ada enggak di sini yang bisa salat malam dari mulai Isya atau maghrib, dari mulai maghrib sampai subuh sholat terus nggak berhenti? Ada yang bisa? Kayaknya besok paginya bengkak kakinya. Tapi kalau antum nggak bisa begitu, cukup sholat bersama imam. Man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa sholat bersama imam sampai selesai, baik yang 11 rakaat atau 23 rakaat atau 46 rakaat kalau mau, sampai selesai loh. Bukan tarawih 8 rakaat terus mundur, nggak dapet. Saya kan 11, imamnya 23. Udahlah saya 8 mundur, sholat witir sendiri. Ya itu boleh aja, tapi dia tidak dapat pahala sholat semalam suntuk. Maka ditulis baginya sholat semalam suntuk. Dan sholat semalam suntuk kan nggak boleh. Rasulullah pernah nggak sholat semalam suntuk? Nggak pernah. Sholat beliau sepertiga malam terakhir. Nah, jadi usahakan jangan tinggalkan sholat tarawih di masjid terdekat. Jangan sampai masjid terdekat kosong. Pengen nyari yang imamnya bagus. Kalau pengen nyari yang imamnya bagus, ntar antum niatnya udah salah. Niatnya berarti sekedar ingin mendengarkan saja. Ya antum niatnya karena ingin khusyuk misalkan. Tapi kalau di masjid dekat rumah ada bacaan imamnya bagus juga, standar. Nah antum nggak usah pergi jauh-jauh di dekat rumah. Karena tidak ada keistimewaan masjid satu dengan masjid yang lain. Asalkan masjidnya nggak ada kuburannya. Kalau masjid dekat rumah ada kuburannya, baru antum cari masjid yang lain. Atau kalau masjid dekat rumah bacaan imamnya nggak benar, makhrajnya salah-salah, terutama Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan salah di situ. Dia udah salah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Udah salah. Antum cari yang lain. Kalau imamnya salah Al-Fatihah. Kalau imamnya nggak salah Al-Fatihah, tapi kesalahannya di surat, antum nggak apa-apa masih salat di situ. Karena Al-Fatihah rukun salat, nggak boleh salah Al-Fatihah. Makhrajnya sifatnya panjang pendeknya.
Tarawih. Yang kedua, ta'jil. Pakai ain ya. Ta'jil. Bukan pakai kaf, takjil. Enggak tahu artinya apa kalau pakai kaf. Bahasa Arab saya cari enggak ada takjil. Adanya ta'jil. Apa itu ta'jil? Menyegerakan berbuka. Kalau takjil pakai hamzah, takjil itu justru mengundurkan. Ibu-ibu bikin ta'jil apa takjil? Nah, benar tuh. Ta'jil. Mau kemana, Bu? Nganterin takjil. Oh, benar. Tapi kalau nganterin takjil, berarti diundur, Bu. Buka puasanya diundur. Beda antara takjil pakai hamzah, takjil sama ta'jil. Beda. Iya, ain artinya menyegerakan, ta'jil. Kalau hamzah artinya malah mengakhirkan. Ibu mau kemana, Bu? Takjil. Oh, berarti mengakhirkan. Jangan salah ngomong. Ketiga, takhir, sahur, mengakhirkan sahur sunnah. Cepat udah mau habis waktunya. 4, tilawatil Quran. 5, it'am saum. It'am itu memberi makan. Beda dengan sedekah yang duit. Ini khusus memberi makan. Antum beli nasi padang, nasi warteg, kasih ke tetangga yang puasa, kasih ke di masjid, ada banyak yang mau buka. Nah, antum dapat pahala. Man fattara sha'iman kana lahu minal ajri min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa memberi makan kata Rasulullah, barang siapa memberi makan, berarti belinya makanan. Memberi makan. Kalau pakai duit khawatirnya nanti buat beli rokok. Aduh. Iya, beli rokok. Orang Indonesia aneh, dia belum makan kurma, belum minum, ngerokok. Dendam dari pagi dia nggak ngerokok, pas maghrib, Allahu Akbar. Terus, bukanya pakai rokok. Dosa bukanya pakai rokok. Naudzubillah. Dari pagi sudah kuat, pas buka rokok. Ini namanya puasa. Puasanya itu kayaknya puasa rokok dia. Bukan puasa menahan diri dari pembatal puasa, tapi puasa dari rokok. Tapi aneh, dia bisa 12 jam gak ngerokok. Masa habis puasa 12 jam langsung rokok? Lucu. Jadi orang kalau mau tobat dari rokok, emang tobat? Iya tobat. Rokok itu dosa. Sebenarnya bisa dia. Buktinya Ramadan siang nggak ngerokok. Yang menghalangi orang untuk berhenti ngerokok cuma satu. Dua ding. Satu sombong, dua males. Iya sombong. Udah tahu itu api, kenapa dimakan? Kita kan berlindung dari api. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia malah makan asap. Udah habis waktunya. Keenam, sedekah. Sedekah di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat. Setiap hari kita sedekah. Bisa dengan air minum. Ya, air minum termasuk memberi makan, memberi minum. Kurma memberi makan. Jadi antum gak usah pelit di bulan Ramadan tuh, gak usah pelit. Kalau mau pelit, jangan jadi orang muslim. Orang muslim tuh gak ada yang pelit. Aduh, ntar kalau saya ngasih buka puasa, ntar saya gak bisa pulang kampung. Udah mikirin pulang kampung aja. Sedekah tiap hari. Allah akan ganti berlipat-lipat. Mana qasad sedekah min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. 7. Berdoa sebelum buka. 5 menit sebelum buka doa. Itu doa, itu waktu yang mustajab. Karena doa orang yang puasa mustajab. Salatu da'awat la turad. 3 doa yang tidak tertolak. Da'watus shaim wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang puasa, doanya musafir, doanya orang yang terdolimi. 8 zikir.
9 itikaf. Nah, itikafnya nanti 10 hari terakhir. Minimal 1 hari, minimal sehari semalam, nggak pulang. Pulangnya, masuknya maghrib, pulangnya maghrib lagi. Itu minimal. 10 umroh di bulan Ramadan seperti haji. 11 menjalin silaturahim. Ya, menyambung silaturahim wajib. Tapi kalau menjaga ya sunnah. Menyambung beda dengan menjaga. Menyambung itu putus terus disambung. Kalau menjalin nggak putus, masih tetap bagus. Yang dibolehkan saat puasa, mandi, sikat gigi, kumur-kumur. Mandi aja boleh, berarti guyur air ke kepala boleh. Misalkan kerja di pabrik yang panas, udah guyur aja, nggak apa-apa. Bekam, soalnya kalau bekamnya zaman sekarang tuh nggak payah dulu. Tinju, cium istri, tapi hati-hati yang nggak bisa nahan nafsu, hati-hati. Istrinya makanya kalau pas bulan Ramadan tuh pas siang hari pakai bajunya jangan yang seksi-seksi. Terus jangan dandan. Karena kalau dandan suaminya pengen nyium terus. Dandannya malam. Nah, kenapa? Karena bahaya kalau sampai dia berjima di siang hari. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, celaka aku. Kenapa? Aku menjimai istriku di siang hari Ramadan. Aduh. Ya maksudnya bukan haduh. Kamu bisa nggak berpuasa 2 bulan? Puasa 2 bulan? Nggak bisa ya Rasulullah. Bisa nggak memberi makan 60 orang miskin? Nggak bisa ya Rasulullah. Bisa nggak memberi pakaian? Nggak bisa, saya paling miskin. Udahlah, udah nih. Dikasih kurma, udahlah nih sedekah ke orang miskin di sekitar kamu. Ya Rasulullah, saya paling miskin. Ya udah buat kamu dah. Udah miskin, malah berani berjima di siang hari. Dan ini pun pernah terjadi. Orang bilang lapor, Ustaz, saya mau bayar kafarat. Kenapa? Saya jima sama istri saya di siang hari. Emang kenapa? Iya, istri saya ngeledek-ledek. Ya jangan mau diledek. Menghindar darah, asalkan tidak lemah. Bekam aja boleh, donor darah ya boleh. Asalkan antum kuat. Membatal puasa, jima, makan minum sengaja. Apalagi tuh, muntah sengaja, bekam pakai mulut, infus. Nah, pembatal pahala. Ghibah. Puasa masih ghibah. Berarti pahalanya nggak ada. Kenapa bisa begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor, tidak meninggalkan ucapan dusta, maka Allah tidak butuh puasanya. Artinya apa? Pahalanya nggak ada. Makanya banyak orang yang puasa tapi cuma lapar sama haus. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa tidak dapat pahala kecuali lapar dan haus. Sia-sia puasanya. Makanya hati-hati Pak, jangan ghibah, jangan nonton TV yang penyiarnya kayak gitu. Jangan nonton Sambo, nggak usah nonton lah. Jangan nonton, apalagi nonton gosip ibu-ibu. Kita akan mendapatkan pahala yang melimpah. Demikian, karena sudah jam 6 tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.